Ya, kembali lagi dengan saya Stefanus Bagus. Di video kali ini saya akan membahas sebuah strategi yang dilakukan sebuah perusahaan yang melakukan ekspansinya di sebuah negara, gitu. Oke, jadi saya memilih Huawei. Jadi Huawei ini merupakan perusahaan teknologi, salah satu perusahaan teknologi terbesar yang ada di China. Huawei ini ternyata mereka melakukan bekerja sama dengan Indonesia, gitu. Oke, saya akan membahas Indonesianya dulu ya. Jadi Indonesia ini di masa 2 periode Presiden Joko Widodo ini melakukan melakukan perubahan besar-besaran. Mereka melakukan rombakan, melakukan pembangunan untuk kesinambungan yang dimana Indonesia ini cukup besar ya, dan banyak sekali pulau-pulau yang dimana masih belum terjangkau. Nah, Indonesia ini tidak hanya sentralisasinya di Jawa saja, tapi ingin semuanya itu merata. Itu yang pemerintah ingin lakukan. Dari hal tersebut juga sudah disebutkan melalui statementnya Pak Presiden Joko Widodo di akun Instagramnya pun beliau mengupload itu ya. Jadi beliau menyatakan bahwa Indonesia memiliki satu kesempatan mungkin ya, memiliki satu kesempatan di masa 13 tahun ke depan ini sampai 2030-an. Jadi kita harus memilih harus memilih presiden. Ini mungkin berkaitan dengan 2024 ya, di mana beliau ini sudah membangun. Jadi jangan sampai terputus. Kalau terputus, ya akan sia-sia. Kita akan kehilangan kesempatan itu karena di masa itu kita memiliki bonus demografi. Nah, ini hal yang tepat, hal yang baik. Harusnya harus dipergunakan sebaik mungkin. Nah, hal ini ternyata pas sekali dengan strategi bisnis yang dilakukan oleh Huawei gitu. Dengan kita juga tahu ya gaya model berpolitiknya beliau di kancah internasional, ya itu menjadi sebuah ketertarikan banyak perusahaan-perusahaan ingin masuk ke Indonesia dan salah satunya Huawei. Nah, Huawei ini ternyata mereka menjual produk yang awalnya saya tahunya itu mereka itu cuma jualan smartphone gitu. Mereka menjual device yang lainnya gitu, keperluan untuk menunjang smartphone itu sendiri gitu. Tapi ternyata enggak. Setelah saya pelajari, ini cukup menarik. Mereka menjual sebuah teknologi yang sangat luar biasa. Nah, teknologi ini salah satunya 5G. Hak paten 5G yang nomor satu saat ini peringkat pertama itu adalah Huawei di dunia. Jadi ini sangat luar biasa gitu. Mereka tidak hanya menjual perintilan. Saya berpikirnya kecil. Oh, ternyata mereka hanya jual produk gitu. Ternyata mereka memiliki apa? Sebuah ekosistem yang mereka bangun untuk mereka jual lagi. Ini yang sebenarnya saya mengetahuinya hanya dari produk Apple ya. Jadi kayak ini yang saya gunakan menggunakan smartphone-nya, lalu smartwatch saya pakai, laptop semuanya saya pakai gitu, iCloud-nya saya menggunakan itu semua. Saya tahunya yaitu mereka juga buat ekosistem, tapi ini cukup berbeda. Mereka Huawei ini menuju ke pasar yang dimana negara-negara yang ingin melakukan sebuah apa ya sebuah sistem yang berkesinambungan. Itu yang saya lihat. Nah, salah satunya Indonesia. Nah, yang pertama, mereka menjual membuat jaringan 5G di Indonesia. Ini cukup menarik. Ya, ternyata si Huawei ini mereka bekerja sama dengan perusahaan teknologi komunikasi ya, seperti Indosat, Telkomsel itu untuk membuat jaringan ada di Indonesia, di kota-kota besar. Mereka bekerja sama. Mereka tidak berperang, tapi mereka membantu karena memang mereka sudah punya teknologinya, mereka sudah punya produknya untuk mereka tawarkan dan jualkan gitu. Indonesia bekerja sama dengan hal tersebut. Akhirnya sudah ada. Lalu AI yang belakangan ini juga kita ketahui lagi rame-ramenya ya. Nah, salah satu media yang ada di Indonesia yaitu Berita Satu, mereka bekerja sama dengan Huawei terkait dengan AI ini. Tidak hanya itu, mereka juga menjual cloud. Yang belakangan ini juga
lagi dibahas ternyata. Jadi baru-baru 1-2 tahun ini mereka membangun cloud untuk Indonesia, di mana ini adalah Mahadata atau Big Data ini, data-data yang bisa disimpan di Indonesia dan bisa dijamin keamanannya. Mereka menjamin itu, mereka menjual hal tersebut, di mana semua sistem-sistem ini Huawei ini ditolak oleh beberapa negara, khususnya Amerika. Di Amerika, di Eropa, mereka tolak karena menurut mereka ini bisa menjadi sebuah pencurian data yang akan dikelola oleh Cina, gitu kan. Nantinya ya bisa lah, ini urusan politik. Tapi Indonesia menyatakan bahwa nggak hanya Huawei kok, gitu kan. Semua perusahaan-perusahaan mungkin kalau yang teknologi-teknologi ini pasti mereka juga akan melakukan hal tersebut gitu loh. Tapi ya mungkin Indonesia miliki sebuah kepercayaan atau ada sebuah perjanjian khusus yang sudah dilakukan antara kedua belah pihak ini untuk yang satunya menguntungkan Huawei, yang satunya juga menguntungkan Indonesia yang dimana lagi melakukan pembangunan. Sekali lagi, Huawei membangun ekosistem. Bukan hanya jual produk itu saja, tapi mereka juga membantu. Yang pertama, mereka membantu menginfokan, mereka mensosialisasikan bahwa keuntungan 5G ini apa, kegunaannya untuk apa, ini untuk kedepannya seperti apa. Mereka berani turun gunung untuk mempromosikan itu ke pasar yang ingin mereka tuju. Ketika mereka sudah mempromosikan itu, mereka sudah mensosialisasikan, mereka membentuk SDM-nya. Dan itu akhirnya menjadi sebuah ketertarikan dari sebuah perusahaan atau negara yang ingin menggunakan jasa dari Huawei atau produk Huawei. Oke, lalu tadi mereka menciptakan SDM-nya untuk dimana nanti kedepannya bisa mengoperasikan sistem atau ekosistem yang sudah dibentuk oleh Huawei dan Indonesia. Mereka masuk ke divisi akademis. Mereka masuk ke sektor-sektor akademis. Salah satunya mereka bekerja sama dengan UGM, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan beberapa universitas yang lainnya. Mereka mau membangun SDM di Indonesia ini supaya Indonesia memiliki SDM yang berkompeten, yang sesuai, dan yang mampu menggunakan teknologi yang sudah dibangun. Jadi berkesinambungan. Jadi menurut saya strategi yang Huawei bangun ini cukup baik. Yang awalnya saya berpikir hanya menjual produk, hanya smartphone, tapi mereka ternyata memiliki sebuah teknologi yang luar biasa, bahkan teknologi yang terbaik di dunia yang tidak dimiliki oleh kompetitornya, dan mereka jual dengan sesuai kebutuhan yang pas yang dibutuhkan oleh pasarnya. Lalu ekosistemnya dibangun. Mereka tidak hanya menjual produk, mereka mereka menjual layanan yang begitu baik. Mereka mampu berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di sebuah negara. Ini berkesinambungan, menggunakan satu layanan yang sama, yang akhirnya ya udah kita tidak perlu susah-susah lagi, semuanya sudah sesuai dengan infrastruktur yang dibangun oleh Huawei dan Indonesia. Jadi Indonesia, oke, saya mau beli produknya, kita bangun, dan teknologinya dimiliki oleh Huawei. Ini menurut saya strategi yang cukup baik. Dan ada salah satu contoh kasus juga. Jadi Indonesia sempat pergi ke Catalonia di Spanyol. Mereka ke PLTB yang ada di Spanyol. Nah, ternyata di PLTB Spanyol ini menggunakan teknologi yang dimiliki oleh Huawei. Dengan cara remote control dari jarak jauh atau apapun itu, Indonesia juga akhirnya itu salah satunya juga untuk memperbesar daya listrik yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia ingin mempelajari itu dan ingin bekerja sama. Jadi teknologinya yang mereka buat dulu, mereka jual dan membuat daya tarik yang luar biasa karena Indonesia juga sudah bekerja sama sehingga ingin melakukan dari sektor-sektor bisnis yang lainnya. Akhirnya semua lini bisa terkonek sesuai dengan keinginan Indonesia dan sesuai dengan keinginan PT Huawei. Seperti itu. Mungkin sekian dari video presentasi saya, penjelasan saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih.